Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Fisika Formasi. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bobot jenis. Apa itu bobot jenis, manfaatnya, dan cara mengukurnya. Mari kita pelajari dari awal sampai akhir. Jangan sampai terlewatkan. Silahkan disiapkan buku catatan kalian. Baik. Nah, di sini ada gambar ya, sebuah gelas yang berisi beberapa cairan atau liquid ya, bersusun-susun seperti ini. Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi? Kita simak nanti sampai akhir. Berikutnya, di sini ada 3 buah benda, A, B, C ya. Yang C ini terapung, B melayang, dan A tenggelam. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi ketiga benda ini memiliki posisi yang berbeda? Silahkan disimpan jawabannya. Kemudian pertanyaannya, apa itu massa jenis? Masih ingatkah kalian dengan massa jenis itu apa? Apa bedanya dengan bobot jenis? Nah, nanti akan kita pelajari. Berikutnya di sini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian apa itu massa jenis dan bobot jenis. Kedua, menjelaskan macam-macam bobot jenis. Ketiga, menentukan metode bobot jenis. Keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bobot jenis. Kelima, menjelaskan alat ukur bobot jenis. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan sesuai rumus bobot jenis untuk liquid dan solid. Oke, berikutnya adalah tentang density, kerapatan, atau massa jenis ya. Jadi ketiga istilah ini sama. Apa itu density, kerapatan, atau massa jenis? Dengan simbol rho, massa jenis dideskripsikan sebagai massa persatuan volume suatu zat tertentu ya. Massa jenis adalah ukuran seberapa padat dan seberapa berat ya molekul dalam suatu benda. Massa jenis adalah jumlah materi dalam volume tertentu. Ya, ini definisinya. Adapun satuannya, seperti kita ketahui, satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Satuan lain yang juga dipakai satuan CGS seperti gram per cm kubik, gram per mili, dan gram per cc. Sama ya, dimana konversinya 1000 kg per meter kubik sama dengan 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mili. Biasanya kalau di farmasi kita sering menggunakan gram per mili. Ada sebuah fakta bahwa pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenis air atau kerapatan air itu adalah 1 gram per mili. Nah, biasanya yang dijadi patokan adalah massa jenis air ini karena nilainya 1 gram per mili pada suhu 4 derajat Celcius. Oke, di sini adalah rumus massa jenis di mana ini adalah rho sama dengan M per V. M massa, bobot, satuannya kilogram atau gram, dibagi V volume zat, satuannya meter kubik atau mili. Ya, rho sama dengan M per V seperti ini. V sama dengan M per rho. M sama dengan rho kali V. Di sini ada tipe keadaan, ada gas, liquid, solid. Ada yang padatan, cairan, dan gas. Manakah yang lebih rapat? Secara visual di sini dapat kita lihat bahwa solid lebih rapat dalam satu beker nih ya. Ini sangat padat sekali, sangat rapat sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwa solid atau padatan butuh punya massa jenis yang lebih besar daripada cairan dan gas. Kita lihat di sini gas, jumlah molekul yang ada dalam beker ini sangat sedikit ya dibandingkan dengan solid. Jadi masih banyak space-nya atau ruang yang tersisa. Sehingga dapat dikatakan gas itu punya massa jenis atau kerapatan yang paling rendah di antara cairan maupun padatan. Ya, bisa kita lihat di sini contohnya gas hidrogen itu punya massa jenis 0,089 kg per meter kubik. Artinya apa? Artinya bobot hidrogen atau massa hidrogen dalam 1 meter kubik itu hanya 0,089 kg. Kita bandingkan dengan uranium dalam volume 1 meter kubik ya, itu ada massa uranium sebesar 18.800 kg. Baik, jadi semakin rapat materi, semakin tinggi massa jenisnya, sehingga lebih banyak massa zat dalam volume tertentu. Sekarang coba saya ilustrasikan seperti ini. Baik, di sini misalkan ada volume ya, 1 meter kubik, kita katakan sebagai kubus ya, seperti ini. Ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, jikalau kubus ini merupakan uranium, maka bobot kubus dengan dimensi 1 ini punya massa besar 18.800 kg. Kita bandingkan misalkan air. Air dia dalam 1 meter kubiknya dia hanya punya bobot 1000 kg. Jadi dalam 1 meter kubiknya kalau air itu bobotnya 1000 kg, artinya massanya lebih sedikit dibandingkan dengan uranium yang mana dalam 1 meter kubiknya itu bobotnya sampai 18.800. Dengan demikian bahwa massa jenis ini merupakan ukuran dari kerapatan materi yang terkandung dalam volume yang sama. Berikutnya adalah menentukan massa jenis padatan atau solid ya. Bagaimana caranya? Jikalau bentuk padatannya itu bentuknya teratur ya, seperti kubus, balok, kemudian prisma, bentuk bola, kita bisa hitung menggunakan rumus matematika ya. Misalkan ini bentuknya balok, kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi.
lagi. Ini panjang 4, tinggi 3, lebar 2. Rho sama dengan M per V ya, di mana masanya 240, kemudian volumenya dari 4 kali 3, 12 kali 2, 24, sehingga 240 bagi 24 sama dengan 10 gram per cm kubik. Nah, jikalau bentuk padatannya tidak teratur, misalkan seperti ini ya, ini kan tidak teratur. Gimana caranya menghitung volumenya? Kita bisa menggunakan prinsip Archimedes bahwa ketika benda solid dimasukkan ke dalam air, ini akan ada perubahan volume. Nah, perubahan volumenya ini dicatat dari awal ke akhir berapa kenaikannya. Seperti yang kita lihat di sini, ada sebuah batu ditimbang, bobotnya 482,63, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur, ada pertambahan volume sebesar, ya ini kalau dibaca di sini ada pertambahan sebesar 200 mili ya, sehingga kita bisa menghitung rho-nya ya. Di sini ada pertambahan 200 mili, sehingga kita bisa hitung rho sama dengan M per V, M-nya 482,63 dibagi 200 mili sama dengan 2,413 gram per mili ya. Begitulah caranya untuk menghitung massa jenis padatan yang bentuknya tidak teratur. Sekarang bagaimana menentukan massa jenis cairan atau liquid? Catat massanya, massa larutan, kemudian catat volumenya. Oke ya, kita hitung di sini volumenya berapa? 10 cm kubik. Kemudian massanya, nah kita hitung, ini bobot gelas ukur kosong 30 gram, ini bobot gelas ukur plus cairan atau larutan adalah 50 gram, sehingga massa larutannya 50 kurangi 30 sama dengan 20 gram. Dengan demikian rho-nya sama dengan M per V 20 per 10 sama dengan 2 gram per cm kubik. Oke sobat, jangan lupa dituliskan satuannya ya. Satuannya harus lengkap. Baik, berikutnya kita akan coba simulasi massa jenis ya. Baik, di sini adalah simulasi bagaimana cara mengukur massa jenis ya. Secara sederhana, kalau bentuknya tidak teratur seperti mahkota gini ya, tinggal kita timbang dulu. Nah, ini kita catat nanti berapa gram. Nah, masukkan ke gelas ukur. Nah, kita catat pertambahannya berapa. Oke, pertambahannya dari 400 ke 465,5. Jadi volumenya adalah 65,5 mili ya. Kita coba yang lain, misalkan kubus, kita masukkan. Nah, ini pertambahan volumenya adalah 60,8 cm kubik. Baru kemudian nanti kita bisa hitung massa jenisnya dari massa dibagi dengan volume. Oke, di sini ada air ya, ada ada cairan ya, 1 gram per mili kerapatannya, berarti ini air. Coba kita masukkan beberapa objek benda. Kini ada yang terapung. Oke, kalau terapung berarti apa kira-kira? Ya, bisa jadi massa jenisnya kurang dari massa jenis air. Ya, coba kita lihat 104,3 gram ya. Volumenya 114 ya. Berarti kan kurang dari 1 ya. Sehingga dia apa? Terapung. Nah, sekarang kita lihat, coba kita lihat nih, emas nih. Emas harusnya lebih tinggi daripada air massa jenisnya. Tadi kita catat ya ini. Kemudian ini volumenya kita masukkan. Oke, tenggelam. Berarti massa jenis mahkota ini lebih besar daripada massa jenis dari air. Berikutnya, apa saja sih jenis-jenis kerapatan atau massa jenis ya? Ya, nanti akan lebih lanjut dipelajari pada materi mikromeritik ya. Oke, yang pertama ada kerapatan sebenarnya, namanya true density, yaitu kerapatan dari bahan itu sendiri tidak termasuk rongga dan pori-pori. Nah, ini kaitannya dengan kerapatan atau massa jenis dari tipe bubuk ya atau granul ya. Kemudian kerapatan granul density didefinisikan sebagai rasio massa granul dan volume granul yang merupakan volume partikel dan ruang dalam partikel. Kemudian yang ketiga ada kerapatan bulk atau bulk density yang didefinisikan sebagai massa dari suatu serbuk dibagi dengan volume bulk termasuk pori-porinya. Baik, nanti masuk kategori massa jenis dari tipe solid atau padatan. Berikutnya adalah bobot jenis atau nama lainnya specific gravity. Bobot jenis BJ atau specific gravity, singkatannya SG ya, bahasa Inggrisnya, adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot zat baku pada volume dan suhu yang sama dan dinyatakan dalam bentuk desimal. Air yang merupakan zat baku untuk sebagian besar perhitungan dalam farmasi dengan bobot jenis 1. Jadi acuannya adalah air. Sebagai perbandingan bahwa bobot jenis gliserin adalah 1,25, artinya bobot gliserin itu 1,25 kali bobot dari volume air yang setara. Jika nilai bobot jenis kurang dari 1, misalnya 0,82, maka zat tersebut lebih ringan. Jika lebih dari 1, misalnya 1,4, maka zat tersebut lebih berat daripada air.
Sehingga bisa kita lihat di gambar yang di awal tadi bahwa misalkan ini etanol ada di atas air, lebih ringan daripada air. Artinya apa? Bobot jenisnya kurang dari 1. Acuannya air ini punya bobot jenis 1 ya. Jadi air ini Bj-nya sama dengan 1. Kemudian gliserin. Nah, gliserin ternyata lebih berat, dia di bawahnya air, maka dia punya bobot jenis yang lebih dari 1. Begitu juga dengan madu ya. Kenapa kok ada lapisan-lapisan seperti ini? Berikutnya ini adalah rumus dari bobot jenis atau specificity, yaitu bobot liquid atau solid ya dibagi dengan bobot air atau volume air. Jadi bobot jenis adalah bobot massa zat dibagi dengan bobot atau massa air. Rumusnya Bj sama dengan, atau nama rumus lainnya Bj adalah rho zat dibagi rho air. Ingat, bobot jenis itu adalah besaran tanpa satuan atau tanpa dimensi. Kita lihat bahwa bobot satuannya itu adalah gram, bobot air juga satunya gram, sehingga gram dibagi gram itu habis atau tinggal sama dengan 1. Sehingga bobot jenis itu adalah besaran tanpa satuan. Ya, kalau massa jenis tadi masih ingat, massa jenis itu satuannya adalah apa? Gram per mili atau gram per sentimeter kubik. Kalau bobot jenis itu tidak ada satuannya karena dia menunjukkan perbandingan bobot zat dibagi dengan bobot air pada, nah ini ada padanya ya, pada volume yang sama. Oke, di sini adalah tabel beberapa jenis zat cair pada suhu 25 derajat Celcius ya. Oke, bisa kita lihat di sini tabelnya. Nah, air acuannya berapa? 1 ya. Ingat, acuannya terhadap air. Minyak jarak 0,96. Berurutan ke atas ini semakin rendah bobot jenisnya. Contohnya ini ether 0,71. Kemudian dari air ke bawah ini bobot jenisnya semakin besar. Contohnya di sini ada gliserin 1,25, kemudian merkuri raksa 1,36. Artinya apa? Artinya bahwa merkuri itu bobotnya 1,36 kali bobot air pada volume yang sama. Ya, ingat pada volume yang sama. Ini ada minyak ya, ini ada air, ini ada kloroform. Kloroform ada di bawahnya air. Kenapa? Karena massa bobot jenisnya lebih besar daripada bobot jenis air. Jadi penting untuk diingat bahwa bobot jenis itu adalah faktor yang menyatakan seberapa berat atau seberapa ringan suatu zat dibandingkan air. Zat yang memiliki bobot jenis kurang dari 1 lebih ringan dari air. Zat yang memiliki bobot jenis lebih besar dari 1 itu lebih berat daripada air. Berikutnya ini ada contoh soal. Berapa bobot jenis cairan dengan volume 15 mili dan massa 30 gram? Oke, sekarang kita kerjakan. Nomor 1. Bobot cairannya adalah 30 gram. Volumenya, tadi kan dari rumus Bj sama dengan bobot zat dibagi dengan bobot air pada volume yang sama. Sekarang air pada volume 15 mili bobotnya berapa ya? Nah, ada yang masih ingat? Nah, kita ingat kembali bahwa kerapatan air itu adalah 1 gram per mili. Rho sama dengan M per V. Bobot air adalah M air. M sama dengan Rho dikali V. Nah, Rho-nya berapa? Rho-nya 1, volumenya 15 mili. Sama dengan 15 gram. Rho-nya 1 gram per mili. Dengan demikian, Bj cairan tersebut adalah bobot zat. Bobot zatnya 30 gram dibagi dengan bobot air pada volume 15 mili adalah 15 gram. Ini sama dengan 2. Berarti bobot jenisnya adalah 2 ya, tanpa satuan. Berikutnya yang nomor 2, berapa volume dalam mililiter 492 gram asam nitrat dengan bobot jenis 1,4. Bobot jenis selain bisa kita gunakan untuk dihitung dari bobot zat per bobot air, juga bisa kita gunakan untuk menghitung berapa mililiter zat tersebut. Rumusnya adalah Bj sama dengan gram per milimeter dari zat. Jadi gram zat dibagi mililiter zat. Dengan demikian mili zat, nah ini sama dengan gram zat dibagi dengan Bj, mana gram zatnya adalah 492 gram dibagi dengan Bj-nya 1,4. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, kita peroleh 351,4 ml. Oke,
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi bobot jenis dan kerapatan suatu zat? Yang pertama adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu, akibatnya volumenya memuai sehingga kerapatannya menurun. Jadi jika suhu menurun, volumenya menjadi lebih rendah, akibatnya bobot jenis atau kerapatan menjadi lebih besar. Jadi berbanding balik ya. Berikutnya adalah kekentalan atau viskositas. Semakin kental suatu zat ya, artinya viskositasnya semakin tinggi, akibatnya apa? Bobot jenisnya juga ikut tinggi. Yang ketiga adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Semakin banyak bobot zat yang terlarut, bobot jenis larutan atau liquid itu akan semakin tinggi pula. Dan yang keempat, gelembung udara atau kotoran. Di gelembung udara atau kotoran itu berpengaruh terhadap bobot jenis suatu zat. Gelembung udara yang sederhana yang ada dalam cairan yang diukur dapat menyebabkan perbedaan besar pada bobot jenis. Dan hal yang sama berlaku juga pada kotoran, adanya ketidakmurnian. Bisa kita lihat di sini hubungan suhu dengan massa jenis air di tabel ini. Semakin naik suhu, volumenya memuai, kerapatannya atau massa jenisnya semakin turun. Tapi ada anomali di air. Untuk suhu di bawah 4 derajat Celcius ya, 0, minus 10, minus 20, minus 30, ini justru kerapatannya atau massa jenisnya turun. Jadi ini adalah anomali dari air. Jadi mengapa es itu ya, walaupun bentuknya padat, solid, dia bisa terapung. Karena apa? Karena massa jenis es itu lebih kecil daripada massa jenis air. Misalkan massa jenis air laut pada suhu 4 derajat misalkan 999,97 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis es misalkan bisa minus 20, minus 30 itu 983. Ini kan lebih kecil ya daripada massa jenis pada suhu 4 derajat, akhirnya dia terapung. Tapi terapungnya nggak banyak, biasanya yang terapung adalah 10%, sedangkan 90%-nya itu ada di bawah. Nah, ini disebut dengan fenomena gunung es ya. Jadi yang tampak di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Di bawah tuh volumenya lebih besar. Dan di grafik ini kita lihat nih kurvanya menurun ya, dari tambahan suhu, kurva dari massa jenisnya ini menurun. Oke, aplikasi bobot jenis dan massa jenis ya dalam pemanfaatannya di farmasi tentunya. Yang pertama adalah menilai kemurnian zat. Jadi massa jenis itu juga merupakan sifat fisik suatu zat yang unik, jadi berbeda dengan zat satu dengan zat yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan untuk kontrol kualitas minuman, contohnya minuman yang beralkohol seperti bir, anggur. Kemudian yang ketiga, mengubah bobot suatu bahan atau preparat terhadap volume ataupun sebaliknya. Ya, misalkan kita ingin membuat sebuah larutan yang dengan konsentrasi berbeda, ya kita bisa memanfaatkan nilai dari bobot jenis. Kemudian yang keempat adalah indikator konsentrasi partikel dalam urin. Fungsinya untuk apa? Bisa digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit tertentu ya. Jadi urin itu diukur bobot jenisnya berapa. Kalau bobot jenisnya itu menyimpang dari bobot jenis urin untuk orang yang sehat atau orang normal, maka bisa indikasi adanya penyakit tertentu. Kemudian yang kelima, menghitung kekuatan ekivalen suatu preparasi berdasarkan bobot atau volume. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi porositas bahan zat obat padat. Biasanya tadi kita bahas, kita ada massa jenis atau kerapatan nyata, kerapatan granul, ada kerapatan bulk. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk mengevaluasi porositas bahan zat obat padat, kendali mutu, dan memeriksa keadaan akhir dari formulasi padat atau tersuspensi. Berikutnya kita mengenal macam-macam alat ukur bobot jenis dan massa jenis. Apa saja? Yang pertama adalah hidrometer. Ini menggunakan prinsip Archimedes ya. Semakin tercelup ke dalam, menunjukkan bahwa bobot jenis cairan tersebut semakin kecil. Kelebihannya apa? Sederhana, murah. Cuma kelemahannya rentangnya itu kecil sekali ya. Oke, ini gambarnya seperti ini. Oke, ini ada hidrometernya yang tercelup ya. Ini ada meniskusnya, kita baca yang mendatar, bukan pada lengkungannya seperti ini. Ini hidrometer punya spesifikasi mengukur spesifik gravity atau bobot jenis dari 0,99 sampai 1,17. Selain itu, hidrometer juga bisa digunakan untuk mengukur kadar alkohol, kadang disebut juga dengan alkohol meter. Ini dari rentang 0% sampai 20%. Dan juga bisa untuk mengukur Brix ya, seperti refraktometer dengan kadar 0 sampai 35. Oke, berikutnya adalah piknometer ya, bentuknya seperti ini yang lazim digunakan di laboratorium. Kelebihannya murah, langsung kita bisa mengukur bobot jenisnya dari bobot zat dibagi dengan bobot air karena ini volumenya sama. Kenapa kita menggunakan piknometer? Karena untuk menjaga supaya volumenya sama. Kelemahannya, sampel harus dikeluarkan dari wadah kemudian dimasukkan lagi ya, dan seterusnya. Jadi harus dicuci untuk botol piknometernya ini. Kita lihat bentuknya seperti ini. Ada berbagai macam ukuran, ada 5 mili, 10, 20, 25. Maka yang besar ini 100 mili. Di sini ada penutupnya dari piknometer ini, ada lubang kapilernya. Jadi jika ada cairan
yang berlebih dia akan keluar melalui lubang kapiler seperti ini. Oke. Berikutnya adalah densimeter. Ya, ini adalah alat ukur massa jenis yang digital. Kelebihannya dia cepat, mudah digunakan, dan otomatis akan muncul. Dan kelemahannya adalah mahal. Kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini tipe yang portable, ini yang tipe non portable. Yang portable seperti ini. Nah, ini ada batang, nanti dicelupkan ke larutan atau cairan, nanti akan disedot ya, kita tekan tombolnya nanti akan naik ke atas, disedot seperti ini, kemudian hasilnya akan terbaca otomatis ya, kurang lebih 5 menit. Adapun rentang pengukurannya dari massa jenis 0 sampai 3 gram per cm kubik dengan akurasi 3 digit di belakang koma, dengan rentang pengukuran suhunya dari minus 10 derajat sampai 50 derajat Celcius. Oke, ini yang tipe non portable ya, besar ini. Ini tingkat akurasinya tinggi sampai 4 digit di belakang koma, dengan rentang suhunya tinggi juga dari 0 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Oke, berikutnya bagaimana kita cara menghitung bobot jenis larutan dengan pignometer. Untuk tipe cairan atau liquid, nah pertama kita menimbang dulu pignometer kosong, catat bobotnya sebagai A ya. Kemudian kita masukkan air atau aquades sampai menuju ini ya, pipa kapilernya sampai keluar, kita tutup rapat, kita timbang, catat sebagai B, satuannya gram. Kemudian kita keluarkan airnya, kita bersihkan sampai bersih pignometernya, masukkan sampel yang atau zat cair yang tidak kita ukur bobot jenisnya seperti ini, kita catat bobotnya sebagai C. Maka dengan rumus bobot jenis adalah bobot zat cair atau bobot zat tersebut yang kita ukur per bobot air, di mana bobot zat cair adalah C min A ya. A ini bobot pignometer kosong. Kemudian bobot air adalah B minus A. Hingga kita peroleh nilai dari bobot jenis. Baik, berikutnya adalah bobot jenis untuk padatan atau solid ya. Bedanya dengan yang bobot jenis untuk cairan, di sini kita siapkan pignometer kosong ya. Kita timbang sebagai A, kemudian pignometer plus air sebagai B, kemudian pignometer plus setengah zat padat sebagai C. Kemudian pignometer plus setengah zat padat ditambah air sampai penuh, kita catat sebagai D. Sehingga rumusnya adalah untuk bobot padatan C dikurangi A ya, C dikurangi A untuk bobot zat padatnya, kemudian bobot airnya kita peroleh dari B min A dikurangi D min C. Oke, saya gambarkan B min A sehingga kita peroleh bobot air seluruhnya ya. Oke, bobot air seluruhnya. Kemudian D min C kita peroleh bobot air yang bagian atas. Sehingga dari B min A, ini B min A, kemudian ini adalah D min C, kita kurangi hingga kita peroleh adalah bobot air yang volumenya sama dengan volume yang padatan ini. Hingga kita dapat simpulkan bahwa bobot padatan dibagi dengan bobot air pada volume yang sama. Oke. Berikutnya, setelah kita mendapatkan bobot jenis, maka kita dapat menghitung rho zat atau massa jenis zat tersebut. Kita masih ingat di rumus di awal-awal bahwa Bj itu sama dengan rho zat dibagi dengan rho air. Dengan demikian, rho zat itu sama dengan Bj zat dikali dengan rho air. Perlu diingat bahwa ketika kita mengukur bobot jenis, kita juga perlu mencatat suhu ya, suhu dari zat maupun dari air. Kenapa? Karena bobot jenis itu sangat dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Rho air di sini kita bisa hitung menggunakan rumus interpolasi ya. Interpolasi rumusnya sebagai berikut: Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, berikutnya di sini adalah seorang praktikan melakukan uji bobot jenis gliserin. Diperoleh data sebagai berikut: hitunglah bobot jenis dan massa jenisnya. Di mana di literatur bobot jenis gliserin tidak kurang dari 1,249. Di sini data-datanya ada bobot pignometer kosong yaitu A, bobot pignometer plus aquades B, kemudian bobot pignometer plus zat cair dicatat sebagai C. Dan di tabel sebelah kanan ini adalah data kerapatan air dari suhu 20, 25, dan 30. Di sini suhu air tercatat 28 derajat Celcius. Bobot zat cair C min A per bobot air B min A ya. C 47,3 sekian dikurangi A 15,65 gram per B min A 40,86 sekian dikurangi 15,65 sekian. Jika kita peroleh hasilnya adalah sebesar 1,255. Sekarang kita menghitung rho air. Nah, rho air
pada suhu 28 derajat, berarti antara 25 sampai 30 kita gunakan rumus interpolasi ya. Di mana suhu sebagai X, kerapatan sebagai Y. Ya, kita mencari Y. Y yang kita cari karena 28 berarti di tengah-tengah sini ya. Y min Y1, Y1 berarti yang di sini 996,02, kemudian Y2 min Y1 berarti 994,62 kurangi 996,02 sama dengan X min X1. X berarti suhu yang kita ukur yaitu 28 min 25 ya dibagi 30 min 25. Yang kita peroleh perhitungannya seperti ini. Seterusnya menggunakan kali silang di sini kerapatan air pada suhu 28 derajat Celcius adalah sebesar 995,18 gram per liter. Dengan demikian kita bisa masukkan rho gliserin sama dengan Bj gliserin kali rho air ya. Bj gliserin 1,255 kali 995,18 gram per liter sama dengan 1248,95 gram per liter atau 1,249 gram per mili. Jadi ini dibagi 1000. Liter ke mili itu 1000, jadi dibagi 1000. Kesimpulannya adalah berarti karena Bj gliserin 1,255 mendekati 1,249, di sini keterangannya kan tidak kurang dari 1,249. Berarti dapat dikatakan bahwa gliserin tersebut adalah murni ya. Baik, di soal ini adalah kita menghitung bobot jenis untuk padatan, yaitu asam salisilat. Kita hitung bobot jenis, massa jenis, dan juga bagaimana kemurniannya. Dari literatur, massa jenis asam salisilat adalah 1,443 gram per mili. Oke, di sini nama bahannya asam salisilat ya. Bobot piknometer kosongnya dicatat sebagai A, bobot piknometer plus aquades dicatat sebagai B, suhu air 28 derajat Celcius, kemudian piknometer plus setengah zat padat sebagai C, kemudian piknometer zat padat plus aquades ya sebagai D. Kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut ya. Kita peroleh bobot jenis C min A per dalam kurung B min A kurangi dalam kurung D min C. Kita masukkan saja angka-angkanya. Kita peroleh bobot jenis dari asam salisilat adalah 1,5335. Berikutnya kita menghitung massa jenis. Dari data sebelumnya, rho air pada suhu 28 derajat Celcius adalah sebesar 995,18 gram per liter. Tinggal kita kalikan dengan bobot jenis dari asam salisilat, kita peroleh 1526, sekian gram per liter. Ya, kalau kita jadikan gram per mili, kita bagi 1000 ya, menjadi 1,526 gram per mili. Dengan demikian asam salisilat tersebut tidak murni ya, karena massa jenisnya melebihi dari massa jenis dari literatur. Baik, kita telah sampai pada kesimpulan. Jadi pada video kali ini kita belajar mengenai massa jenis dan bobot jenis ya. Jadi massa jenis itulah perbandingan massa zat dan volume zat ya, menunjukkan kerapatan massa dalam volume tertentu. Sedangkan bobot jenis itulah besaran tanpa satuan, tanpa dimensi, merupakan perbandingan bobot zat dibandingkan dengan bobot air pada volume yang sama atau volume tertentu. Sehingga kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada pada gambar ini. Pada gambar yang sebelah kiri ini adalah fenomena perbedaan bobot jenis. Ya, ini air punya bobot jenis 1 ya. Kemudian ada etanol, kemudian ada oil yang mana dia lebih ringan daripada air sehingga bobot jenisnya kurang dari 1 ya. Kemudian ada gliserin, madu ada di bawahnya air, berarti lebih berat, punya bobot jenis lebih dari 1. Berikutnya adalah, nah ini fenomena terapung, melayang, dan tenggelam. Benda yang tenggelam itu punya massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis apa? Larutannya di sini. Sedangkan yang B ini adalah melayang, berarti massa jenisnya ini sama dengan massa jenis larutannya. Dan C terapung, berarti massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis larutan, atau di sini adalah air. Oke, dan kita juga belajar tentang bagaimana mengukur bobot jenis ya menggunakan alat yang disebut dengan piknometer. Piknometer bentuknya seperti ini dengan volume-volume tertentu. Di sini ada pipa kapilernya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.